Yayasan Sahabat Sungai Batanghari didirikan pada tanggal 6 Desember tahun 2021. Gagasan utamanya atau visinya adalah merestorasi Sungai Batanghari dari aspek ekologi, ekosistem, sosial, budaya, ekspedisi Milir Berakit. Ini adalah ekspedisi riset dan edukasi di mana kita mengundang atau berkolaborasi dengan para peneliti dari Universitas Jambi dan BRIN. Kita menginginkan data yang sebanyak-banyaknya tentang kondisi sungai Batanghari beserta anak-anak sungainya hari ini. Sudah sangat memprihatinkan kondisi pencemaran, pendangkalan dan penjepitan sungai, dan ini menjadi perhatian kita bersama, bahkan menjadi keluhan masyarakat yang selama ini sangat tergantung pada sungai dalam hal kehidupan sehari-hari, misalnya mandi, mencuci, ya menangkap ikan. Ya kita ketahui ikannya semakin lama semakin berkurang, serta airnya yang menyulitkan para penangkap ikan, sekalipun ikannya ada kecil-kecil pada saat ini. Kegiatan yang kami lakukan berkaitan dengan lingkungan perairan Sungai Batanghari. Kami melakukan pengukuran kualitas air yang meliputi 7 parameter, kemudian secara in situ yang bisa dilakukan yaitu suhu air, kemudian derajat keasaman yaitu pH, kemudian oksigen terlarut DO, kemudian ORP, kemudian conductivity, kemudian kekeruhan airnya juga, terus TDS, total dissolved solid. Kemudian kami juga melakukan pengukuran menggunakan CCDIS, itu untuk intensitas kecerahan air, berapa persentase atau kedalaman masuk ke dalam perairan pada kedalaman tertentu. Sepanjang perjalanan, sesuai dengan ekspert saya memantau semua aktivitas antropogenik yang dapat mengganggu pencemaran sungai untuk menilai kesehatan Sungai Batanghari. Saya menghitung langsung jumlah peti, jumlah bit batu bara, kemudian MCK, tambang pasir, alih fungsi lahan, dan saya juga melakukan sampling beberapa jenis ikan yang ada di Sungai Batanghari. Hal yang mengejutkan adalah bahwa beberapa kali sampling kita tidak mendapatkan ikan. Kemudian kami coba menggali ke masyarakat. Ternyata memang kalau di sungai sendiri, di Sungai Batanghari sendiri sekarang sudah sulit mendapatkan ikan. Karena ikannya banyak pindah ke sungai-sungai atau ke danau-danau yang ada di sekitar Sungai Batanghari ini. Dan juga diperkuat, hampir semua masyarakat yang kita temukan sepanjang perjalanan menyebutkan karena sudah banyak yang menangkap ikan menggunakan strom dan racun, sehingga kemungkinan ikan-ikan yang ukurannya kecil sudah migrasi atau sudah sulit ditemukan. Jadi selama kita di kegiatan Milir Berakit yang sudah berlangsung dari tanggal 30 Desember hingga hari ini sudah mencapai 8 hari ya. Kita melakukan pendataan terutama terkait dengan tinggalan arkeologi dan juga situs-situs sejarah yang ada di Batang Tembesi dan juga yang ada di Batanghari ya, yang sudah kita lewatin sejak tanggal 30 Desember kemarin sampai hari ini. Jadi kita melakukan identifikasi, lalu kita juga melakukan pemetaan terkait situs-situs arkeologi dan sejarah, baik itu dari masa klasik Melayu kuno, masa kesultanan, juga masa kolonial, dan juga kita melakukan wawancara kepada masyarakat, terutama tokoh-tokoh masyarakat, pemerintahan desa dan
orang-orang yang memang punya kapasitas pengetahuan tentang kebudayaan, sejarah dan peradaban masa lampau yang ada di Batang Tembesi dan juga Batanghari. Waktu semasa waktu itu bangunan ini masih bagus. Nah, sehabis Belanda berpindah tempat, maka tempat ini tinggal, maka dihuni oleh masyarakat. Sebagian dihuni masyarakat, itu ada keuntungan dihuni masyarakat karena terpelihara. Kalau yang kita nampak ini, masyarakat itu sudah takut menghuninya karena sudah dekat bibir Sungai Batanghari. Makin lama abrasi, maka sebahagian yang masih utuh itu ada di belakang, ini huni masyarakat. Kalau dulu masih jauh ini ke depan, kena abrasi terus. Kita mengingat daripada situs-situs sejarah kita, nanti kalau memang tidak ditangani itu bakalan hilang semua. Nah itu, inilah bukti daripada sejarah. Terusan adalah wilayah kalau kita namakan kampung muda, tapi kampung tuanya ada di seberang, itu di Marosebo Ilir, namanya Desa Terusan sekarang. Di sana yang mungkin banyak yang sejarah yang bisa dijumpai, termasuk juga benda-benda sejarah. Dusun Terusan ini pertama didirikan Dusun Terusan. Ya. Setelah Dusun Terusan ini didirikan, baru ada kampung-kampung lain seperti Danau Nembat, begitu. Yang di Pasar Terusan itu karena Dusun Terusan ini terlalu banyak masyarakatnya. Berpindahlah ke seberang sana. Dinamakanlah Pasar Terusan. Sudah tuh Desa Tenam, itu orang Terusan juga. Di Sridadi, itu orang Terusan juga. Kalau di Terusan sini rumah tua 30 unit lagi untuk rumah tua di Desa Terusan, Kecamatan Marosebo Ilir. Sekarang sekitar umurnya hampir 1,5 abad yang sekarang menepati generasi keempat. Jadi kami selaku pemuda menjaga keaslian Terusan. Kalau peninggalan sejarah banknya dulu bank kan, kalau ini bank. Kalau dulu penyimpan duit ada masih rumah nenek saya. Penyimpanan duitnya. Seperti kertas itu dulu. Jadi orang nyimpan duit tuh di rumah datuk saya. Pakai rakit bawa getah tuh. Ke Jambi, Kangsoduo pakai rakit, terus dia pesan sama orang kita Cina juga bang, orang kita Cina pesan tukar berapa keping duit perak, itu cerita sitonya dulu. Dulu, ini bertingkat dulunya. Nah itu kepalanya. Bisa, ini bisa lagi ada kuncinya. Nah, kakeknya apa? Ada lagi kuncinya dalam kotak. Ada lagi. Lain ada kuncinya, bisa. Ini ada juga kuncinya. Contohnya masjid tua tuh masjid betiang ceritanya dulu kan. Tapi sebesar apa we lah masjid orang dulu we dah. Itu kan ada lubang nang belalili itu kan kubur kan tuh. Jadi orang bangun masjid itu dulu tahu bahasa Siko kuburan. Kubun apa Datuk Pak Nakbum lah, Pak Saleh ni. Itu muka dianukan tu, dihormati. Itulah masjid yang bersejarah tu di Batanghari tu. Saya pembuat rakit tradisional berasal dari Saralangun Jambi. Saya belajar buat rakit ini mulai dari umur sekitar 15 tahun. Sudah mengikuti orang tua, sampai sekarang saya bikin. Cara membuat rakit
Terutama sekali kita memilih bambu yang paling bagus atau bulu yang paling bagus, yang panjang kan, yang tua. Maka baru kita kumpulkan di sungai, sudah ditebang, kumpul di sungai, baru kita bikin rakit. Caranya begini, yang sebelah bawah itu adalah kalau kami ngatur itu dibual, diikat sekitar 10 batang untuk kiri kanannya. Kemudian lapisan yang kedua berjajar, bulunya berjajar kan, sampai lapisan ketiga. Yang keempat adalah ini namanya pelupuh. Kalau kata kami itu pelupuh kan, baru bisa kita bawa barang-barang yang bisa kita bawa. Untuk satu rakit ini yang namanya bulu awah, bulu yang besar, itu sekitar 80 batang. Ini yang di depan ini adalah yang di depan itu moncong namanya, moncong. Kemudian ini adalah dayung. Ini dayung untuk orang berdayung mau ke kiri, mau ke kanan. Inilah apanya kerjanya kan. Yang di tengah ini adalah pondok untuk kita beristirahat apabila hujan ataupun panas. Ini belakang itu adalah kemudi namanya. Orang kemudi lah itu pelurus jalannya rakit itu. Kalau beban yang bisa dibawa ini mungkin sekitar 400 kilo. Ini kalau barang-barang yang bisa dibawa ini apa kebutuhan kita. Kalau kita membawa getah, ya getah dimasuk ke atas ini. Kalau kita membawa barang-barang lain, ya itulah bawaan kita. Ya, lebih kurang bawaan itu sekitar 400-500 kilo. Ya, Pak. Kegiatan milir berakit ini adalah suatu kegiatan yang positif menurut saya, karena mengingatkan kembali dengan sejarah yang mana zaman dahulu itu transportasi di Provinsi Jambi itu melalui jalur sungai sebelum adanya jalur darat seperti sekarang ini. Karena kalau zaman dahulu itu desa-desa itu semuanya berada di pinggir sungai, sehingga masyarakat dari desa ke desa dia akan melalui jalur sungai. Saya sangat mengapresiasi nih, pertama kepada semua pihak yang sudah terlibat untuk mensukseskan miring berakit ini. Jadi tentunya kegiatan ini kegiatan yang positif, kegiatan yang bisa meningkatkan potensi pariwisata kita tentunya, dan juga dari banyak desa yang sudah dilalui. Tentunya ini menjadi penghargaan sendiri buat kami. Nah, kami juga sebisa mungkin dengan apa yang sudah kami berikan, mudah-mudahan tim ekspedisi milir berakit ini puas dengan apa yang sudah kami berikan. Alhamdulillah Pak, 1 minggu kami persiapan. Kemarin kami sebelum jadi hari Sabtu kami udah ada persiapan masak-masak. Ditunda katanya. Sehingga masakan sudah kita sajikan, kita kasih ke masyarakat. Besok lagi. Nah, alhamdulillah di hari pagi Kamis ini kan, alhamdulillah dari tebing tinggi sudah berlabuh di Desa Loboruso. Saya juga mengucapkan syukur alhamdulillah. Saya juga memberi apresiasi kepada tim milir berakit ya, mampir di desa kami merasa tersanjung, kami masyarakat kami begitu antusias sekali. Mengaso jemas, takut akit Bapak Antoni dan Dosinga. Terima kasih. Nanti perjalanan rute selanjutnya menuju Tanggorajo. Anggota akit kami berdoa kepada Tuhan semoga selamat sampai di tujuan dalam keadaan selamat. Amin, Allahumma amin. Silakan. Sudah riset hampir 10 tahun di sungai ini, dan kita juga punya data series terkait ikan ini. Di tahun sebelum 2000 itu sekitar 300-an spesies bisa ditemukan di sungai ini. Kemudian di 2015 sampai 2018 ya sekitar 100-an spesies, dan tahun 2022 kemarin kita mendapatkan 80 spesies. Jadi ada degradasi yang nyata terkait biodiversitas yang ada di ikan yang ada di Sungai Batanghari ini.
Beberapa spesies juga disampaikan oleh masyarakat sudah ditemukan, seperti di Angus, kemudian apalagi arwana, belida, dan beberapa jenis ikan hias seperti botia, susur batang, gerami coklat itu sudah sulit ditemukan di sungai ini. Secara sederhana kita bisa menyampaikan kalau sungai sehat maka ikannya banyak. Ini artinya bahwa saat ini sedang ada masalah dengan Sungai Batanghari terkait kualitas air, terkait habitat ikan, terkait ya secara umum adalah pengolahan Sungai Batanghari ini. Ini hal yang menarik bahwa target dari kami atau output dari kami susur Sungai Batanghari ini adalah bisa memutar secara langsung tekanan-tekanan yang dihadapi oleh Sungai Batanghari. Dan ini merupakan pengalaman saya yang pertama nyusur sungai secara full selama 8 hari. Harapannya adalah nanti kita akan buat rekomendasi terkait pengolahan sungai ini yang bisa multi stakeholder begitu. Dan sudah kita buat summary eksekutifnya dan akan segera kita sampaikan ke pihak-pihak yang berwenang. Ya, jadi kalau kita berbicara peradaban Melayu, salah satu pilar utama dari peradaban Melayu adalah sungai. Jadi kalau sungai ini hilang, maka yang namanya peradaban Melayu juga tidak akan pernah ada. Karena peradaban Melayu itu lahir dari sungai. Kalau kita melestarikan sungai, dengan sendirinya juga melestarikan peradaban kita, yaitu peradaban Melayu. Lestari sungai, lestari peradaban Melayu. Pertama-tama saya berterima kasih kepada yayasan. Yayasan itu memang penggagas pendiri yayasan ya kita Pak Antoni terutama ya. Beliau lah awalnya yang memikir Sungai Batanghari sebagai mantan wakil gubernur. Dia bicara dengan saya dan akhirnya kita bentuk yayasan. Kebetulan diketuai oleh Saudara Pinto dan tadi sekretarisnya Pak Sigi tadi. Dan berpikirnya sebenarnya tidak lain tidak bukan yayasan ini bagaimana mengembalikan marwah Sungai Batanghari seperti dulu. Sekitar tahun 60-an, tahun 70-an. Dulu kan transportasi Jambi ini melalui sungai semua. Jalan itu belum ada, mana ada jalan dulu. Jalannya luar biasa, parah pada saat itu, tidak bisa mobil lewat. Mulai dari motor tongkang, motor kecil panjang daerah Bungo itu, semua itu dari sungai. Dan sampai waktu itu membawa hasil bumi dari wilayah barat, mulai dari Selangun, Merangin, Bungo, Tebo, itu semuanya dibawa dengan lewat sungai. Ada lewat motor, yang paling banyak itu lewat rakit getah, bawahnya getah, datanya bambu, itu milir dari sana. Seperti percis seperti sekarang ini yang dilakukan. Ini kan dalam rangka bagaimana kita mengembalikan marwah dan rasa cinta masyarakat Jambi terhadap Sungai Batanghari. Itu gunanya rakit ini pada saat. Sampai juga kita ingin melakukan penelitian tentang desa-desa dalam provinsi Jambi. Itu sebabnya ada BRIN dari Unja ya. Melakukan penelitian tentang kondisi Jambi, adat dan budaya. Ada lebih kurang 2 juta orang yang minum air Sungai Batanghari. Air Batanghari itu hari ini kondisi pencemarannya sudah di ambang batas. Kalau sudah melebihi angka 51%, artinya tidak lagi bisa diminum oleh PDAM. Kemana nyari air gitu? Saya mendukung ide dari Om Aza dan Ayahanda HBA ada gerakan moral supaya kita mungkin bisa sadar bahwa ke depan anak cucu kita terancam. Tugas kita ini mengajak agar generasi yang berikutnya sudah mulai bisa berubah, sadar bahwa sungai ini adalah kekayaan aset yang dipertahankan dan kebutuhan kita yang luar biasa. Eksibisi ini tidak hanya eksibisi saja, tapi ini gerakan moral kita. Makanya saya tertarik dengan namanya. Nama istri.